Ya, oke. Tak jelasin dikit ya. Pertama kita harus ambil parameter kan, kalau kita ingin analisis algoritma kita harus ambil parameter kan ya. Nah, kalau ambil parameter itu lihat di sini, ini ada parameter-parameternya yang bisa kalian ubah. Nah, itu di sini. Nah, artinya gimana? Ya, ini parameternya, parameter yang bisa diubah dan yang mempengaruhi. Kalau di sini menurut saya parameternya adalah hari sama populasi. Hari penyembuhan tidak terlalu berpengaruh dan awal terinfeksi juga tidak terlalu berpengaruh. Jadi ada dua ini, hari dan parameternya. Dan setelah kita menemukan parameter itu, nanti yang harus kalian track, kalian cek adalah parameternya. Setelah itu kan menentukan basis operation. Nah, kalau kalian di situ menggunakan bahasa pemrograman yang lain, kalau ini kan Python dan Pythonnya nggak prosedural lagi ya. Kalau analisis algoritma biasanya memakai yang prosedural, entah C++ atau Java. Kalau di Python apalagi pakai pandas ini agak sedikit rancu juga. Jadi oke, tak asumsikan bahwa kita memakai prosedural tapi bahasanya bahasa pandas seperti ini. Kita cari di for yang paling dalam. For paling dalam itu yang mana? For-nya cuma satu ya, yang ini ya. Oke, kita lihat basic operation-nya itu apa. Di sini basic operation itu adalah operasi yang harus kita cek sebagai satu operasi, dan itu biasanya basic operation itu kecil. Contoh kayak operasi aritmatika, perkalian, pembagian, penjumlahan, atau operasi perbandingan. Kalau dalam pengurutan sorting analisis algoritma, basic operation-nya adalah perbandingan. Mungkin kalau kalian menghitung kayak knapsack dan lain sebagainya, biasanya basic operation-nya adalah penjumlahan. Nah, untuk di sini kita lihat basic operation-nya adalah assignment. Apa itu assignment? Assignment itu penugasan. Kalau di bahasa Indonesia penugasan ya. Tapi lebih ke kayak gini assignment itu. Sama dengan lah kayak X sama dengan Y. Nah, ini namanya assignment. Dan kalian bisa dilihat di sini operasi yang paling banyak itu assignment. Contoh apa? Ini di-assign ke true, ini di-assign ke false, ini di-assign ke faktor penyebaran, ini di-assign ke random, ini terus di-assign ke false, ini di-assign ke true, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan operasi-operasi yang paling banyak. Dan juga penjumlahan, ini juga ada penjumlahan, hari penyembuhan, di-assign dan assignment. So, basic operation-nya adalah assignment. Basic operation adalah assignment atau penugasan. Nah, setelah kita melakukan tahu basic operation-nya apa, nah kita baru di situ menghitung dengan menggunakan rumus-rumus ya, menghitung berapa kali basic operation tersebut. Nah, di sini kita lihat negara.log hari sembuh sama dengan true, menandai orang yang sembuh hari ini. Nah, ini kan berarti nanti ada berapa assignment. Kan kalau di Python kalian lihat ini cuma satu baris. Tetapi karena ini ada banyak assignmentnya, kan ini kan kayak gini. Menghitung pasien yang hari sembuhnya itu pasien yang hari sembuhnya sekarang, terus di-assign ke true. Dan kita nggak tahu berapa pasien yang di-assign ke true. Maka di sini artinya ini itu ada nanti sekitar berarti ini ada assignment sejumlah sebanyak populasi. Nah, ini adalah assignment sebanyak populasi. Karena kenapa? Ini kan nanti dia ngeloop kan. Sebenarnya dia itu ngeloop. Ngeloop. Ini meskipun dia sebaris, tapi Python itu sebenarnya ngeloop di antara populasi, dan yang di situ dicek, oh ini udah hari sembuh belum? Ini udah hari sembuh belum? Ini udah hari sembuh belum? Kalau dia udah hari sembuh, baru di set ke true. Nah, sehingga itu merupakan sebuah perulangan, sebuah loop, dan jumlahnya ada sebanyak populasi loopnya. Yang bawah ini juga sama. Hari ini itu buat orang sembuh hari ini, oh ya, menjadi terinfeksi false. Berarti ini juga sama. Assignment sebanyak populasi. Nah, terus kemudian ini jumlah terinfeksi. Ini kan juga mengcompare ya, tapi nggak ada assignment. Ini juga termasuk assignment karena dia menghitung ini juga. Dan kemudian ini jumlah infeksi baru, ini bukan assignment, dan ini random state, ini juga assignment.
Ini assignment sebanyak populasi. Terus kemudian yang ini pengecekan, ini bukan assignment, cuman ngecek aja, dan kemudian menandai kasus baru sebagai terinfeksi dan hari penyembuhannya. Ini juga termasuk assignment. Ada assignment sebanyak populasi. Terus yang ini juga termasuk assignment karena kita di sini mengeset hari sembuhnya orang yang sepopulasi tadi, yang terinfeksi tadi kan di set hari sembuhnya. Oh, misal yang terinfeksi itu ada, oh berarti ini assignment sebanyak orang yang terinfeksi baru ya. Orang yang terinfeksi baru kan berarti populasi dikalikan dengan infection rate. Nah, terus yang ini terinfeksi, oke. Ya ini juga sama, sebanyak untuk terinfeksi baru ini adalah populasi sebanyak infection rate dikali dengan infection rate. Nah, terus kemudian ini juga mencatat status per hari. Ini juga ini assignment tapi cuma sekali assignment. Ini juga assignment. Ini assignment ini cuma sekali jadi nggak usah. Nah, berarti bisa kita lihat assignmentnya sebanyak berapa kali. Lihat ini ada populasi 1 ya. Populasinya ada 1, ada 2, ada 3. Berarti nanti jumlah assignment satu loop ini sampai akhir ini, dalam loop ini ada 3 kali populasi. Dan juga ada 2 kali populasi dikali infection rate. Ditambah 2 kali populasi dikali infection rate. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian setelah itu ketika kita lihat di sini, kalau di sini ada loopnya kan 1 ya. Nah, ini di loop itu sebanyak berapa? Sebanyak hari sebanyak ini kan hari kan. Berarti secara keseluruhan kompleksitasnya adalah keseluruhan kompleksitasnya adalah hari dikalikan dengan ini, dengan 3 kali populasi ini. Nah, berarti yang dijadikan parameter kan tadi hari sama populasi ya. Berarti yang infection rate ini kita anggap sebagai 1. Itu. Nah, berarti nanti ini berarti 3 kali 5 berarti ada ini 3 tambah 2 berarti ini 5. Berarti kalau dihitung kompleksitasnya itu adalah 5 kali hari kali populasi. Nah, gitu. Nah, gini kompleksitasnya. Nah, seperti ini jadinya. Nanti kompleksitasnya ada 5 kali hari kali populasi. So, yang perlu kalian lakukan memang pertama ya seperti itu tadi, kita cari parameternya aja yang kira-kira mempengaruhi banyak. Yang aku lihat ya hari sama populasi, sedangkan sama faktor penyebaran atau infection rate. Dan terus kemudian kalian cari di loop yang paling dalam ya. Nah, di situ apa operator yang di situ itu yang kecil-kecil ya operatornya itu. Entah di situ kali, bagi atau kurang dari. Nah, kalau di kasus ini kita lihat ada banyak sekali operator assignment, jadi kita set basic operasinya adalah operator assignment ini. Oke. Dan terus kemudian setelah itu baru kemudian kita lihat, kita hitung satu per satu. Oh, ini itu assignmentnya berapa kali? Oh, ini assignmentnya itu sebanyak populasi. Ini assignmentnya sebanyak populasi. Nah, terus baru kemudian di akhir loop kita hitung. Oh, ini nanti assignmentnya itu ada 3 kali populasi ditambah 2 kali populasi kali infection rate. Nah, setelah itu baru keseluruhannya kompleksitasnya. Kalau mungkin kalian lihat itu yang CNTN itu aku udah lupa sih gimana, tapi cara ngitungnya kayak gini. Aku nggak tahu yang pakai sigma atau apapun itu juga aku nggak tahu. Dan kalau kalian di situ melihat gini, yang best case, worst case dan lain sebagainya, itu ciri-cirinya kayak gini. Ketika kalian menjumpai best case, worst case atau enggak, itu biasanya kalau ada best case, worst case itu biasanya pengulangannya pakai while. Pengulangannya pakai while, terus kemudian ada break. Kalau
pokoknya ada break. Dan kemudian yang ketiga ada if, dan di dalam if itu ada for. Nah, itu biasanya ada base case, worst case. Nah, kalau nggak ada, di codingan kalian nggak ada kan, cuman for doang, nggak ada break, nggak ada apapun, if-nya juga nggak ada, dan lain sebagainya, maka ini bukan base case, worst case. Ini cuman sekali. Jadi jumlah inputannya segitu ya, linear segitu semua, nggak ada base case, nggak ada worst case. Oke, mungkin kayak gitu aja yang bisa saya jelasin. Oke, iya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Kalau kalian ingin belajar pemrograman atau terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.